Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryoto Hardianto, mahasiswa akuntansi P2K Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil penelitian pengaruh elemen fraud diamond dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan yang didasari dari dosen Pak Reksandi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh elemen fraud diamond yang terdiri dari elemen pressure yang dapat dioperasikan dengan financial stability, external pressure, dan financial target. Elemen opportunity yang dioperasikan dengan nature of industry dan effective monitoring. Elemen rationalization yang dioperasikan dengan opening audit dan elemen capability yang dioperasikan dengan pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Sampel penelitian berjumlah 13 perusahaan dengan metode purposive penelitian sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penelitian berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. External pressure berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan financial target, nature of industry, dan ineffective monitoring, opening audit, dan pergantian direksi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Apa sih yang memicu penelitian ini? Dari motivasinya sendiri, ialah laporan keuangan dapat menjadi suatu instrumen yang sangat penting dalam operasional sebuah entitas karena dapat mencerminkan kondisi finansial entitas tersebut. Research guide-nya bisa dibaca pada kepercayaan yang berlaku. Terdapat kritik dari penelitian ini, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena dengan baik. Lalu, apa aja referensi dalam artikel penelitian ini? Dapat dibaca dari poin A hingga poin I, yaitu salah satunya pengungkapan perusahaan dalam arti luas berarti memberikan informasi. Lalu poin selanjutnya, transparansi dalam aktivitas entitas meningkatkan persepsi investor terhadap aktivitas manajemen. Pada poin ini tidak ada kritik karena peneliti sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Lanjut, apa aja sih yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Adanya sebuah hubungan antara kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual manajer perusahaan manufaktur dalam fungsi keuangan kegiatan perusahaan, menghindari pajak, dan kualitas pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan. Pada poin ini, peneliti tidak menampilkan dengan jelas kebaruan atau novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Apa sih perumusan masalah? Dapat dibaca dari poin 1 hingga poin 7. Kritiknya ialah peneliti telah menuliskan perumusan masalah secara jelas dari berbagai poin yang ada. Perumusan masalah dijelaskan secara eksplisit dan mendetail sehingga membuat pembaca mengetahui apa saja yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian yaitu salah satunya untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan, hingga poin terakhir untuk mengetahui pengaruh pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Pada poin ini, kritiknya peneliti telah menuliskan tujuan penelitian secara jelas. Tujuan dijelaskan secara eksplisit dan mendetail sehingga membantu pembaca mengetahui apa saja yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Kontribusi dalam penelitian ini, peneliti belum menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian ini. Dapat dilihat dari poin A dan poin B. Peneliti hanya menuliskan secara implisit mengenai kontribusi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan secara spesifik terkait dampak yang akan terjadi akibat beberapa elemen yang menjadi pemicu tindak kecurangan laporan keuangan. Apa sih grand teori yang digunakan dalam penelitian? Hanya satu yang digunakan, yaitu teori agensi, sehingga peneliti hanya menjelaskan satu grand teori saja. Sebaiknya peneliti menambahkan keterkaitan masalah penelitian ini dengan grand teori yang lainnya yang berkaitan untuk lebih memperjelas kesesuaian penelitian dengan grand teori lainnya. Namun untuk grand teori pada penelitian ini, yaitu teori agensi, telah dijelaskan secara eksplisit dan diperjelas beberapa pembahasan
penelitian ini. Keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan dapat dibaca. Peneliti tidak menjelaskan keterkaitan hubungan grand teori dengan judul penelitian secara mendetail, hanya dijelaskan secara implisit dalam penelitian ini. Penjelasan di atas merupakan hasil dari reviewer. Kerangka konseptual sendiri dapat dibaca dari bagan atau diagram yang ada, sehingga peneliti tidak memberikan penjelasan, hanya gambaran saja terkait kerangka konseptual. Seharusnya peneliti membuat kerangka konseptual untuk menggambarkan keterkaitan setiap variabel independen dan variabel dependen untuk memudahkan pembaca memahami setiap pengaruh variabel yang diteliti. Gambar kerangka konseptual dibuat dengan pemahaman hipotesis yang telah dijelaskan. Hipotesis penelitian sendiri terdapat ada poin H1 hingga H7, sehingga relasional dari setiap hipotesis sudah cukup jelas memberikan keterangan pengaruh setiap variabel independen dengan variabel dependen dan didukung dengan pemaparan penelitian sebelumnya untuk memperkuat hipotesis dalam penelitian. Lanjut, ada metode penelitian yang digunakan, ada rancangan penelitian, definisi operasional, ada teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data, uji kelayakan. Metode analisis data yang digunakan dapat dibaca pada tabel berikut, sehingga rancangan penelitian sudah cukup jelas pada penelitian ini. Hanya butuh pemahaman bagi pihak reviewer atau pembaca untuk mencermati kembali. Apa sih persamaan regresi linear yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian? Terdapat rumus yang ada ditampilkan. Peneliti sudah cukup jelas menampilkan persamaan regresi data panel dengan bantuan software eViews 9.0 pada buku halaman 45. Analisis statistik deskriptif sendiri telah dijelaskan dan digambarkan oleh peneliti dalam penelitian ini. Peneliti telah memaparkan dengan jelas terkait uji kelayakan model ini yang tepat digunakan dalam penelitian, yaitu FEM dalam regresi data panel. Sikap hipotesis yang telah dipaparkan dalam bentuk gambar hasil pengujian beserta dengan pemaparan hasil dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan hasil setiap dalam penelitian hipotesis ini. Kesimpulan, peneliti sudah cukup jelas menjelaskan sesuai dengan rumusan masalah dan memberikan pemaparan yang lengkap dengan jelas untuk setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari penjelasan artikel atau hasil penelitian tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.